Bab 341 Undangan Korps Tentara Bayaran Serigala Gua 1. Di sana, Dulang masih mendiskusikan isi tugas dengan anak buahnya. Tak lama kemudian, Dulang menemukan bahwa Shen Yanxiao, yang seharusnya sudah pergi, berdiri di samping saat ini sambil menatap mereka dengan serius. Dulang sedikit terkejut sesaat. Ia segera mengerti bahwa hal-hal yang ia dan anak buahnya bicarakan telah didengar oleh tamu ini. Dulang memikirkan spekulasinya sendiri sebelumnya, dan dia sedikit ragu-ragu. Tamu ini, sepertinya kamu sangat tertarik dengan Phoenix. Dulang menatap Shen Yanxiao dengan serius dan meminta untuk merasakannya. Tetapi saat Dulang membuka mulutnya, pemuda di sampingnya terkejut hingga rahangnya ternganga ke tanah. Tamu, mungkinkah orang yang membeli benda-benda binatang ajaib tingkat menengah itu adalah bocah nakal ini di hadapannya? Itu 3.000 koin emas. Setan kecil ini tidak tampak seperti orang kaya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemuda itu diam-diam menelan ludahnya. 3.000 koin emas untuk anggota korps tentara bayaran sudah dianggap jumlah yang sangat besar. Shen Yanxiao tersadar dari linglungnya dan menatap Dulang yang tiba-tiba menanyainya. Dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Kenapa dia tiba-tiba bertanya padanya? Mungkinkah tugas tentara bayaran itu tidak bisa diceritakan kepada orang lain? Apakah Dulang takut jika tugas ini diungkapkan, akan menarik lebih banyak tentara bayaran? Apakah dia takut dengan korps tentara bayaran lainnya, upah mereka akan dibagi? Agar tidak terlalu repot, Shen Yanxiao memberikan penjelasan yang langka. Jangan khawatir, Kepala Du, aku bukan tentara bayaran, tapi aku agak penasaran dengan Phoenix. Lagi pula, dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada satupun jejak Phoenix yang bisa dilihat di benua Radiance. Dulang tertawa dan berkata, kamu terlalu sensitif. Aku baru menyadari dari penampilanmu bahwa kamu sangat tertarik pada Phoenix. Kamu bisa bertanya padaku jika kamu punya masalah. Majikan itu melepaskan tugas itu ke sekelompok besar korps tentara bayaran. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Sebagai seorang pemimpin tentara bayaran, Dulang memahami kekhawatiran Shen Yanxiao. Melihat Dulang tampaknya tidak keberatan kalau dia bertanya sedikit, Shen Yanxiao juga tidak lagi bersikap sopan. Lagi pula, dia masih dianggap sebagai tamu korps prajurit bayaran Serigala Gua dan menanyakan beberapa patah kata bukanlah apa-apa. Tidak tahu apakah tujuanmu kali ini adalah Feng atau Huang. Menurut Xiu, jenis kelamin Phoenix di dunia ini sama dengan yang ada dalam ingatannya. Feng adalah laki-laki dan Huang adalah perempuan. Huang terlahir dengan tingkatan 8, sedangkan tingkatan Feng satu tingkat lebih tinggi, yakni tingkatan 9. Akan tetapi, Shen Yanxiao tidak menyangka bahwa begitu dia mengajukan pertanyaan itu, Dulang langsung membeku. Pemuda di samping bertanya dengan perasaan agak aneh, bukankah kita mengatakan itu Phoenix? Feng, Huang, apa perbedaan antara kedua kata ini? Gumaman pemuda itu ternyata juga menggambarkan reaksi Dulang pada saat itu. Shen Yanxiao sedikit terdiam. Dia tidak menyangka bahwa pemahaman dunia ini tentang Phoenix masih kurang sampai saat ini. Mereka bahkan tidak bisa membedakan keduanya. Dulang sepertinya teringat sesuatu. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia langsung bertanya, saya tidak punya ide apapun tentang Feng dan Huang yang Anda bicarakan. Jika Anda bersedia memberitahu saya, maka saya, pemimpin korps prajurit bayaran Serigala Gua berjanji bahwa jika Anda memiliki tugas untuk kami di masa mendatang, kami akan memberi Anda diskon 10%. Di seluruh dunia, ada terlalu sedikit catatan tentang Phoenix, dan beberapa kata itu tidak dapat membentuk gambaran yang jelas di benak orang-orang. Sebelumnya, Dulang merasa bahwa tamu ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan ketika dia menanyakan pertanyaan seperti itu, Dulang menjadi sadar akan sesuatu secara alami. Awalnya, burung Phoenix jantan disebut Feng, sedangkan burung Phoenix betina disebut Huang. Namun, saat ini, mereka hanya menggunakan kata Phoenix atau Feng Huang. Bab 342 Undangan Korps Tentara Bayaran Serigala Gua 2. Tamu di depannya tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang Phoenix. Pemuda itu dengan bodohnya menatap pemimpinnya ketika ia bertanya kepada si kecil yang bahkan tidak cukup tinggi untuk mencapai dadanya, matanya hampir jatuh. Apa-apaan situasi ini? Pemimpin mereka yang mendominasi dan perkasa benar-benar berlari untuk meminta bantuan seorang bocah nakal. Dan dia bahkan menawarinya diskon 10%. Harus diketahui bahwa di seluruh kota hitam,
Orang-orang yang bisa mendapatkan tawaran yang menguntungkan dari korps prajurit bayaran Serigala Gua hanya dapat dihitung dengan 2 atau 3 jari. Apakah otak pemimpin mereka sedang kram hari ini? Dia benar-benar bersikap murah hati. Alasan mengapa Dulang memberikan diskon sebesar itu kepada Shen Yanxiao, tentu saja karena dia punya rencana. Dalam perjalanan transaksinya dengan Shen Yanxiao, dia tahu bahwa identitas pihak lain jelas tidak sesederhana apa yang dia lihat di permukaan. Dengan spekulasi sebelumnya dan ditambah dengan pertanyaan Shen Yanxiao yang seperti dewa, Dulang secara tidak sadar menganggap Shen Yanxiao sebagai seorang guru misterius yang telah menggunakan metode rahasia itu untuk mengubah ukuran dan penampilannya. Dalam menghadapi keberadaan seperti itu, sebagai pemimpin korps tentara bayaran, tentu saja dia ingin menariknya ke pihak mereka. Tentu saja, Dulang hanya setengah yakin tentang dugaan ini. Sisanya akan ditentukan setelah mendengarkan penjelasan Shen Yanxiao tentang Phoenix. Jika Shen Yanxiao benar-benar mengetahui beberapa rahasia tentang Phoenix yang telah lama menghilang, maka kemungkinan besar dia benar-benar seperti yang dipikirkannya. Lagi pula, hanya ada beberapa orang di dunia ini yang memiliki pemahaman tentang binatang ajaib legendaris ini. Shen Yanxiao sedikit terkejut dengan kemurahan hati Dulang, tetapi dia tidak menolak maksudnya. Bagaimanapun, dia juga ingin menemukan sarang Phoenix. Jika dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan korps prajurit Serigala Gua, mungkin mereka bisa membiarkannya pergi bersama mereka ke sarang Phoenix dan membantunya mendapatkan rumput peradangan. Namun Shen Yanxiao juga sangat jelas bahwa pemahaman ras manusia tentang Phoenix sangat langka. Jika dia memberitahu Dulang semua yang telah dikatakan Xiu kepadanya, itu mungkin akan menyebabkan masalah yang tidak perlu baginya. Jadi dia sangat berhati-hati dengan penjelasannya, pemahamanku tentang Phoenix tidak banyak. Aku hanya tahu bahwa Feng dan Huang masing-masing merujuk pada Phoenix jantan dan Phoenix betina. Phoenix memiliki jenis kelamin yang berbeda dan memiliki nama yang berbeda. Tidak semuanya disebut hanya Phoenix Feng Huang. Pada analisis terakhir, Phoenix Feng Huang hanyalah istilah umum untuk jenis binatang ajaib ini. Seperti di dunianya sebelumnya, hampir semua orang tahu bahwa Phoenix Feng Huang semuanya betina. Mereka tidak tahu bahwa Feng adalah Phoenix jantan dan Huang adalah Phoenix betina. Ucapan Shen Yanxiao membuat Dulang dan pemuda itu saling berpandangan. Mereka berdua melihat jejak keterkejutan di mata masing-masing. Jelas saja, sebelum mereka mendengar semua itu, mereka tidak tahu bahwa Phoenix memiliki arti itu. Dulang menyipitkan matanya. Ia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berjalan ke Shen Yanxiao dan berkata, "Aku tidak tahu apakah kau punya waktu luang, tetapi aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan korps prajurit Serigala Gua dan berpartisipasi dalam tugas Phoenix. Namun, kau dapat yakin bahwa kau tidak perlu berpartisipasi dalam pertarungan. Kau hanya perlu memberitahu kami beberapa informasi tentang Phoenix pada waktu yang tepat." Dulang sekarang sangat yakin bahwa tamu ini jelas bukan anak berusia 13 tahun. Informasi yang baru saja dia sampaikan kepada mereka bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dengan mudah bahkan jika mereka menggeledah seluruh benua Radiance. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa mengetahui pengetahuan seperti itu? Atas undangan Dulang, pemuda itu benar-benar terkejut. Dia hampir menduga bahwa pemimpinnya sendiri telah tertukar dengan orang lain. Dia benar-benar mengundang seorang anak kecil untuk bergabung dengan tim mereka. Bab 343 Undangan Korps Tentara Bayaran Serigala Gua 3. Juga, dia hanya menggunakan cara sopan untuk mengatakan, "Kamu." Siapa yang tidak tahu kalau ketua Korps Prajurit Bayaran Serigala Gua itu memang selalu bersikap sombong, tak peduli apapun identitas tamunya, dia tetap tidak akan menunjukkan kesopanan seperti ini. Tetapi hari ini, dia benar-benar menggunakan cara yang sopan saat memanggil anak kecil ini. Dunia ini sungguh penuh misteri. Tidak mungkin pemimpin mereka bersikap begitu sopan. Pikiran pemuda itu saat ini sedang kacau. Shen Yanxiao terkejut dengan undangan Dulang. Dia juga memperhatikan cara Dulang memanggilnya, dan dia tidak sepenuhnya mengerti tindakan mengejutkan macam apa yang telah dilakukannya sehingga Dulang tiba-tiba mengubah cara memanggilnya. Dia hanya mengatakan sedikit informasi tentang Phoenix, jadi mengapa dia menjadi begitu sopan? Jika kau setuju, maka aku juga akan membayarmu sejumlah uang untuk itu, dan aku juga akan mengatur orang untuk melindungi keselamatanmu. Dulang lebih lanjut mengemukakan syarat dan manfaatnya. Adapun alasannya, selain spekulasi tentang identitas Shen Yanxiao, itu juga karena misi semacam ini bukanlah masalah sepele. Menurut anak buahnya,
misi ini membutuhkan lebih dari 10 korps tentara bayaran menengah. Majikan kali ini akan memberikan setiap korps tentara bayaran hadiah yang sangat tinggi jika mereka dapat menyelesaikan misi. Dan hadiah ini bahkan dapat melampaui total pendapatan korps tentara bayaran Serigala Gua mereka selama 6 bulan. Selain itu, majikan menyatakan dengan jelas bahwa mereka hanya membutuhkan jantung Phoenix dan bagian-bagian lainnya dapat didistribusikan secara bebas di antara korps tentara bayaran. Dan ini termasuk inti sihir tingkat 8 Phoenix. Nilai dari inti sihir tingkat 8 tidak terukur. Dan sebagai binatang sihir langka yang legendaris, setiap item dari Phoenix juga memiliki nilai yang besar. Kali ini, jika tugasnya berhasil, maka mereka akan menerima kekayaan yang jauh lebih banyak daripada yang diberikan oleh para majikan sebelumnya. Lagi pula, di seluruh kota hitam, pasukan bayaran Serigala Gua mereka adalah yang terkuat. Pasukan bayaran lain tidak dapat bersaing dengan mereka. Jika mereka juga dapat mengajak seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang Phoenix untuk bepergian bersama mereka, maka Dulang akan memiliki keyakinan lebih besar bahwa mereka dapat menyelesaikan misi ini. Terlebih lagi, menurut pengamatannya, identitas tamu ini sama sekali tidak sederhana. Jadi jika mereka dapat menariknya ke pihak mereka, mereka mungkin akan mendapatkan panen yang tak terduga. Dengan semua alasan ini, Dulang membuat keputusan yang tampaknya mengejutkan. Walaupun Shen Yanxiao tidak tahu mengapa Dulang begitu bertekad untuk mengundangnya dalam misi membunuh Phoenix, dia harus mengatakan bahwa dia sangat gembira dengan undangan ini. Rumput peradangan dapat ditemukan di sarang Phoenix. Kesempatan seperti ini sulit didapat dan tidak dapat dicari begitu saja. Hanya saja misi yang diterima Dulang jelas aneh. Level Phoenix jelas lebih tinggi dibandingkan dengan level 8 yang telah disebutkan dalam misi ini. Yang harus mereka hadapi kemungkinan besar adalah Phoenix dewasa yang levelnya hampir setara dengan binatang mitologi. Bahkan dengan ratusan orang, dia khawatir itu masih belum cukup untuk menghancurkan gigi Phoenix. Rumput peradangan sangat menggoda, tetapi binatang buas yang harus mereka hadapi sangat ganas. Jika orang lain dihadapkan dengan pilihan seperti itu, maka dikhawatirkan mereka akan sangat tertekan. Namun Shen Yanxiao sama sekali tidak khawatir karena di tangannya, ia masih memiliki binatang mitologi, burung vermilion, yang dapat bertarung dengan binatang mitologi dewasa. Phoenix. Selama mereka tidak bertemu dengan Phoenix yang terlahir kembali, maka dengan kemampuan Vermilion Bird, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh secara tragis. Dulang juga mengatakan bahwa selama dia dapat memberikan informasi tentang Phoenix, maka dia dapat tetap berada di samping selama pertarungan, dan dia dapat memanfaatkan waktu itu untuk menyelinap ke sarang Phoenix dan mencuri rumput peradangan. Bab 344 Anggota Sementara Korps Tentara Bayaran 1. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Shen Yanxiao tidak dapat menemukan alasan untuk menolak undangan tersebut. Baiklah, kapan kau berangkat? Hasil panen dari perjalanan ke sarang Phoenix ini pasti akan memakan waktu. Ia takut harus memikirkan alasan untuk mengambil cuti di 2 cabang sekolah Holy Roland terlebih dahulu. Dengan kekuatan Shen Yanxiao saat ini, hal-hal yang bisa dipelajarinya di kelas 1 cabang pemanah dan cabang farmasi sudah sangat terbatas. Tidak akan menjadi masalah besar jika dia mengambil cuti selama beberapa hari, lagi pula, dibandingkan dengan waktu beberapa hari, rumput peradangan lebih penting. Semakin cepat dia mengumpulkan ketiga tanaman itu, semakin cepat kekuatan Xiu pulih. Lalu dia bisa membantunya membuka segel lebih cepat. Dulang tertawa dan berkata, kita akan berangkat dari kota hitam setelah 5 hari. Shen Yanxiao menganggukkan kepalanya dan setuju dengan waktu yang diberikan Dulang, lalu dia meninggalkan serikat buruh tentara bayaran setelahnya. Baru setelah sosok Shen Yanxiao menghilang, pemuda yang tertegun di tempat itu telah pulih. Pemimpin, mengapa kau mengundang anak itu untuk ikut serta dalam tugas ini? Apa yang bisa dilakukan anak sekurannya? Pemuda itu tampak sangat muram. Semua anggota korps prajurit bayaran Serigala Gua adalah elit, bocah nakal berusia 13 tahun itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari-jari mereka. Dulang benar-benar ingin membawa anak ini dalam tugas ini, dan juga mencari seseorang untuk melindungi keselamatannya. Ini sungguh tidak masuk akal. Tugasnya adalah menghadapi Phoenix yang legendaris, dan ribuan orang harus berpartisipasi dalam keseluruhan tugas, sangat jelas betapa sulitnya tugas ini. Namun, sang pemimpin sangat ingin menyeret beban bersama mereka, apa sebenarnya maksudnya ini? Dulang melirik pemuda yang tertekan itu dan berkata dengan ringan,
aku punya alasan sendiri, kau akan tahu saat waktunya tiba. Sekarang ikutlah denganku dan mari kita bahas misi ini dengan saudara-saudara kita. Meskipun pemuda itu penuh dengan keraguan, tidak ada seorang pun dari korps prajurit bayaran Serigala Gua yang berani mempertanyakan kata-kata Dulang, jadi dia hanya bisa menggumamkan beberapa patah kata sebelum dia tidak bertanya lagi. Setelah meninggalkan Serikat Buruh Mercenari, Shen Yanxiao segera berangkat dari Kota Hitam dan memanfaatkan malam itu untuk kembali ke kasino. Ia menyerahkan barang-barang yang telah diperolehnya kepada Qixia, dan memberitahunya rentang waktu dari ketiga barang tersebut. Qixia dan Shen Yanxiao berdiskusi sebentar. Karena masih ada 2 hari, maka mereka tidak perlu terburu-buru saat ini. Mereka hanya memutuskan untuk melakukan beberapa persiapan malam itu dan menjadwalkan untuk menyelinap ke gudang farmasi sekolah Roland Suci besok malam. Malam berikutnya, 2 sosok malang itu diam-diam pergi ke halaman tempat gudang itu berada. 3 orang lainnya ingin mengikuti tetapi ditolak oleh Shen Yanxiao. Dengan Qixia, itu sudah sangat merepotkan. Lagi pula, ada banyak penjaga yang ditempatkan di gudang farmasi. Jika dia pergi sendiri, tentu saja ada cara untuk menghindari semua mata dan telinga, tetapi dengan Qixia, dia harus lebih berhati-hati. Jika ketiga binatang buas itu juga ditambahkan, dia takut mereka akan ditemukan sekaligus setelah tiba di pintu masuk gudang farmasi. Shen Yanxiao mempunyai kalung cahaya bulan yang tersembunyi di dalam tubuhnya dan para penjaga tentu saja tidak dapat menemukan keberadaannya. Sedangkan Qixia adalah seorang penyihir dan ada cara baginya untuk menyembunyikan nafasnya. Kedua orang itu bekerja sama dengan lancar. Dalam selang waktu 10 menit ketika para penjaga berganti tugas menjadi penjaga, Qixia dengan cepat membuka susunan sihir 9 busur di pintu. Shen Yanxiao kemudian segera masuk ke dalam untuk mengambil ramuan paling berharga dalam waktu sesingkat mungkin. Shen Yanxiao sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, hanya mengambil 2 atau 3 jenis tanaman obat dari tiap jenis. Sedangkan untuk tanaman obat langka yang hanya memiliki 1 stok, dia hanya bisa dengan berat hati melepaskannya. Bab 345 Anggota Sementara Korps Tentara Bayaran 2. Pergerakan kedua orang ini sangat cepat, karenanya, tidak menarik perhatian. Shen Yanxiao sangat penuh perhatian dan hati-hati dalam memilih ramuan obat, dan jumlah ramuan yang diambil tidak terlalu banyak dan tidak akan ketahuan. Setelah menyelesaikan tugas mereka, kedua orang ini segera meninggalkan gudang farmasi. Para penjaga yang sedang bertugas tidak menyadari bahwa seseorang membobol gudang farmasi dan diam-diam mengambil hampir 100 jenis tanaman obat. Bagaimanapun, karena gudang farmasi memiliki puluhan ribu jenis tanaman obat di dalamnya, akan sulit bagi siapapun untuk menyadari bahwa hampir ratusan tanaman obat telah hilang. Melihat ramuan obat di tangannya, Shen Yanxiao perlahan menyingkirkan kekhawatirannya. Dengan gudang farmasi sekolah Roland Suci yang sebesar ini, dia sudah mendapatkan lebih dari setengah bahan yang dibutuhkan untuk meramu ramuan pesta darah. Dan sekarang hanya ada lebih dari 20 jenis ramuan obat yang masih perlu dia kumpulkan. Tetapi saat ini, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Undangan dari Cave Wolves Mercenary Corps bagaikan kue yang jatuh dari langit. Setelah kembali ke asrama, Shen Yanxiao berbaring di tempat tidurnya. Dia masuk lebih dalam ke dalam pikirannya dan memasuki ruang spiritualnya untuk membahas masalah ini dengan Xiu. Melihat penampilan Xiu yang sedingin es dan tidak biasa namun sangat mempesona, Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Xiu, menurutmu apa yang salah dengan misi ini? Mata emas aneh Xiu menyipit sedikit saat mereka melihat Shen Yanxiao sebelum dia berkata dengan ringan, ada 2 kemungkinan, pertama, majikan tidak memahami kekuatan Phoenix yang sebenarnya, atau kedua, mereka ingin menggunakan dukungan korps tentara bayaran untuk menangkap Phoenix. Dengan situasi saat ini, itu tidak mungkin yang pertama. Pihak lain sudah mengetahui jejak Phoenix, dan mungkin mereka sudah pernah menemuinya sebelumnya, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui pangkat Phoenix. Shen Yanxiao menganggukkan kepalanya, aku juga berpikir bahwa alasan kedua adalah alasan yang paling mungkin. Tetapi jika Phoenix sudah menjadi binatang mitologi, maka bahkan jika ada 10 korps tentara bayaran, aku khawatir itu tetap tidak berguna. Selain itu, seseorang harus setidaknya berada di level senior dalam profesi mereka untuk dapat melukai binatang mitologi, dan kerusakan itu masih dianggap kecil. Apalagi bagi para tentara bayaran yang berada di level menengah dari profesi mereka masing-masing. Bahkan jika Phoenix hanya tinggal di tempatnya dan tidak membela diri, tidak peduli seberapa banyak mereka menyerang,
mereka tidak akan dapat melukai sehelai pun rambutnya. Pihak lain juga tidak ragu untuk mengundang banyak korps tentara bayaran. Aku merasa agak aneh tentang ini. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Tugas ini benar-benar terlalu aneh, cukup berani untuk melawan binatang mitologi. Ini bukanlah ide yang bisa keluar dari orang normal. Hanya mengandalkan para tentara bayaran itu untuk menghadapi Phoenix dewasa sama sekali tidak ada gunanya. Kurasa majikan pasti punya kartu truf di tangan mereka untuk melakukan tindakan seperti ini. Kata Xiu sambil menyipitkan matanya. Mereka berdua adalah individu yang sangat cerdik, cukup dengan menyebutkan hal ini saja mereka langsung tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Dia mungkin sudah mengambil tindakan yang tepat, lagi pula aku hanya menginginkan rumput peradangan. Apakah mereka hidup atau mati saat melawan burung Phoenix? Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Shen Yanxiao tidak peduli dengan masalah ini. Lagi pula, tujuannya bukanlah Phoenix tetapi rumput peradangan. Dengan kemampuan mencurinya, dia tidak takut gagal, selama dia menginginkannya, bahkan jika burung vermilion mencoba menghentikannya, itu tetap tidak berguna. Berpikir seperti ini, Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sisi tempat burung vermilion yang tenang itu berdiri. Burung vermilion saat ini sedang menunggunya, wajahnya dengan jelas mengisyaratkan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia adalah binatang mitologi, namun dia diabaikan sampai sejauh ini sungguh tak tertahankan. Sayangnya, tuannya adalah makhluk yang membingungkan. Kadang-kadang membiarkannya menggerakkan tangannya, tetapi jika bukan untuk menyamar sebagai bandit, itu adalah untuk menemukan ramuan obat. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh binatang mitologi seperti dia. Bab 346 Anggota Sementara Korps Tentara Bayaran 3. Burung Vermilion, jika kamu dan Phoenix dewasa bertarung satu sama lain, seberapa yakin kamu akan menang? Shen Yanxiao harus memikirkan rencana ini dengan hati-hati. Burung Vermilion mendengus, aku dan Phoenix sama-sama tergolong binatang sihir api. Kalau itu binatang mitologi yang sama, maka itu akan tergantung pada peringkat kita. Aku sekarang berada di peringkat 12, puncak level binatang mitologi. Selama Phoenix tidak terlahir kembali, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan jaminan burung Vermilion, Shen Yanxiao tidak perlu khawatir. Dan jika tiba saatnya mereka harus menghadapi Phoenix, dalam skenario terburuk, mereka tinggal mengambil rumput peradangan dan segera melarikan diri. Dengan burung Vermilion yang melindunginya, apakah dia masih akan takut? Menaksir chip di tangannya, Shen Yanxiao berpikir bahwa perjalanan ini dapat dianggap sangat aman. Namun, meskipun begitu, dia tetap harus lebih berhati-hati terhadap majikannya. Dia tidak bisa tidak merasa ada yang salah dengan majikannya yang mempekerjakan banyak tentara bayaran untuk misi ini. 4 hari berikutnya, Shen Yanxiao terus berlari di antara 3 cabang. Ye Qing juga mulai mengajarinya beberapa teknik meramu, sehingga levelnya di bidang farmasi juga meningkat. Pada hari keempat, Shen Yanxiao berpamitan dan memberi hormat kepada Ye Qing, Yun Qi, dan mentornya di cabang pemanah, sambil berkata bahwa dia perlu melakukan perjalanan pulang. Dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ia pun menyiapkan lebih dari 10 botol ramuan untuk dirinya sendiri, separuhnya merupakan ramuan tingkat menengah dan sisanya merupakan ramuan tingkat rendah. Tentu saja, sebelum pergi, ia tidak lupa menyapa keempat binatang itu. Mereka tidak bertanya apa-apa, tetapi hanya melambaikan sapu tangan dan mengingatkannya untuk memberi mereka beberapa hadiah saat ia kembali. Setelah semua beres, Shen Yanxiao akhirnya merasa tenang dan tertidur. Pada fajar keesokan harinya adalah saat Shen Yanxiao dan Dulang sepakat untuk bertemu, jadi dia bangun pagi-pagi dan meninggalkan sekolah Roland Suci. Dia berganti pakaian di sebuah hotel di Kota Hitam. Dengan topeng yang tidak mencolok dan sederhana serta pakaian yang sederhana, Shen Yanxiao tidak menarik perhatian saat dia berjalan melalui jalan Kota Hitam. Dan pagi ini, ada satu topik yang terjadi di seluruh Kota Hitam. Pagi-pagi sekali, sejumlah besar tentara bayaran telah berkumpul di alun-alun Kota Hitam. Para tentara bayaran itu berasal dari berbagai korps tentara bayaran dan jumlah mereka kini mencapai ribuan. Bagi korps tentara bayaran Kota Hitam untuk melakukan gerakan besar seperti itu, tidak akan sulit untuk menarik perhatian warga Kota Hitam. Tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa para tentara bayaran yang berkumpul di alun-alun itu semuanya berasal dari korps menengah Kota Hitam, tak satu pun dari mereka adalah anggota korps tentara bayaran kecil.
Hampir semua anggota Korps Tentara Bayaran Menengah ini telah memadati alun-alun. Semua orang penasaran mengapa banyak tentara bayaran berkumpul bersama. Beberapa orang yang memiliki informasi cukup, yang berhasil mendapatkan keterangan dari mulut para tentara bayaran yang tersebar, mengatakan bahwa Korps Tentara Bayaran ini disewa oleh seorang majikan untuk membunuh binatang ajaib tingkat tinggi. Orang-orang yang mendengar berita ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Berapa banyak uang yang telah dihabiskan untuk menyewa banyak tentara bayaran? Ini berarti bahwa majikan ini terlalu kaya. Rata-rata pengusaha hanya akan mempekerjakan 1 atau 2 korps tentara bayaran menengah. Lagi pula, Korps Tentara Bayaran Menengah tidaklah semurah itu. Dan mereka mendengar bahwa hanya Korps Tentara Bayaran Menengah yang diterima untuk mengambil bagian dalam tugas ini dan Korps Tentara Bayaran Kecil begitu saja dicemooh dan ditolak oleh majikan. Orang-orang di seluruh kota membicarakan tentang gerakan besar dari Korps Tentara Bayaran. Dan di tengah-tengah semua ini, sesosok mungil berjalan diam-diam melewati kerumunan dan pergi ke tempat Korps Tentara Bayaran lainnya berkumpul. Bab 347-7 Serigala 1. Di alun-alun, lebih dari selusin Korps Tentara Bayaran berukuran sedang telah berkumpul. Setiap Korps Tentara Bayaran menempati satu sisi alun-alun, dan yang paling menonjol di antara mereka adalah sekelompok orang di Korps Tentara Bayaran Serigala Gua. Jumlah Korps Prajurit Bayaran Serigala Gua tidak banyak jika dibandingkan dengan Korps Prajurit Bayaran berukuran sedang lainnya di Kota Hitam. Bahkan dapat dikatakan bahwa jumlah mereka selalu yang paling sedikit. Namun, mereka adalah sekelompok orang yang secara stabil menduduki posisi teratas Korps Tentara Bayaran di Kota Hitam. Tidak ada yang berani menantang otoritas Korps Tentara Bayaran Serigala Gua. Pada saat ini, Dulang berdiri di tengah alun-alun bersama lebih dari 80 orang. Tubuhnya tinggi dan perkasa, dan sekarang setelah dia mengenakan pakaian hitam, dia tampak lebih menakutkan. Berdiri di sekelilingnya adalah semua anggota elit dari Cave Wolves Mercenary Corps. Mata semua orang berkobar dengan api, dan vitalitas mereka meningkat 100 kali lipat. Dada setiap orang tergantung lencana emas berkilauan yang diukir dengan kepala serigala Wu Wei yang mendominasi di atasnya. 80 orang ini mewakili Korps Tentara Bayaran teratas di kota itu. Korps Tentara Bayaran Cave Wolves mungkin bukan yang terbesar jumlahnya, tetapi kekuatan masing-masing anggotanya adalah yang terkuat di seluruh Kota Hitam. Selain itu, kekuatan mereka sebagai Korps Tentara Bayaran secara keseluruhan juga yang terbesar. Untuk mengatakan siapa di antara Cave Wolves Mercenary Corps yang paling menakutkan, Dulanglah yang memiliki nama sandi, Head Wolf. Dulang saat ini adalah pendekar senior peringkat 12, hanya satu langkah lagi dari level pendekar mahir. Yang kedua setelah Dulang adalah 6 anggota Cave Wolves Mercenary Corps lainnya yang juga berada di level senior dalam profesi mereka. Dan sama seperti Dulang, ke-6 anggota ini juga memiliki nama sandi mereka sendiri. Masing-masing adalah ksatria senior, serigala jahat, pemanah senior, serigala liar, penyihir senior, serigala iblis, pendeta senior, serigala lembut, pendekar pedang senior, serigala abu-abu, dan pemanah senior, serigala api. 6 tentara bayaran berpangkat tinggi ini bersama dengan Dulang, membentuk kekuatan paling elit dari Cave Wolves Mercenary Corps. Mereka benar-benar mengungguli korps tentara bayaran lain dari kelas yang sama. Hari ini, ke-6 serigala itu dikelilingi oleh gelombang manusia, dan punggung mereka yang tegak sangat menakutkan. Di korps tentara bayaran menengah lainnya, hanya 1 atau 2 orang dengan level senior yang dapat ditemukan. Namun di Korps Tentara Bayaran Cave Wolves, terdapat sebanyak 7 orang yang berada di level senior profesi mereka. Itulah ke-7 serigala kuat dari Korps Tentara Bayaran Kota Hitam. Tidak ada satupun tentara bayaran yang berani memprovokasi ke-7 orang itu. Dan bahkan tanpa tekanan kuat dari kekuatan ke-7 orang ini, anggota Korps Tentara Bayaran Serigala Gua yang tersisa sudah cukup untuk membuat orang takut. Mereka seperti serigala sungguhan, ganas dan kejam. Dulang telah melihat sekeliling sejak dia tiba di alun-alun, dan 6 serigala lain di sekitarnya tertarik dengan tindakannya. Beberapa hari yang lalu, mereka mendengar bahwa pemimpin mereka telah mengundang seseorang untuk bergabung dalam misi mereka. Situasi ini benar-benar mengejutkan ke-6 orang itu. Orang macam apa yang membuat Dulang mengundangnya? Dengan kekuatan korps prajurit serigala gua mereka saat ini, hampir tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menarik perhatian Dulang, apalagi mengundangnya untuk bergabung dalam tugas tersebut. Mereka penuh rasa ingin tahu tentang anggota sementara ini,
tetapi apapun yang mereka tanyakan, Dulang tidak menyebutkan identitas anggota sementara ini. Dulang saat ini sedang sibuk melihat sekeliling, dia seharusnya mencari sosok orang itu. Keenam serigala itu tak kuasa menahan rasa penasaran di hati mereka, satu persatu mereka pun menjulurkan kepala mencari calon-calon yang mungkin. Mereka sungguh sangat penasaran dengan anggota sementara ini. Orang yang dapat membuat Dulang menyampaikan undangan, mereka khawatir dia berada pada tingkat mahir dalam profesinya, kalau tidak, kehadirannya dalam tugas ini tidak ada artinya sama sekali. Bab 348 7 Serigala 2. Untuk sesaat, anggota korps prajurit serigala gua lainnya terpengaruh oleh ketujuh serigala itu, jadi satu demi satu, semua orang mengikuti pandangan mereka. Ketika kelompok tentara bayaran lainnya melihat bahwa korps tentara bayaran serigala gua sedang mencari seseorang, mereka tidak dapat menahan rasa penasaran. 7 serigala dari Cave Wolves Mercenary Corps telah tiba, jadi siapa yang ditunggu Dulang? Mungkinkah mereka sedang mencari bantuan dari luar? Jika memang begitu, bagaimana orang itu bisa berhubungan dengan tentara bayaran ini? 7 serigala itu sudah cukup membuat mereka pusing. Karena korps tentara bayaran serigala gua ikut serta dalam misi ini, pembagian remunerasi pasti akan ditekan oleh mereka. Jika Dulang benar-benar mendapat dukungan eksternal dari seseorang dengan level lebih tinggi, maka mereka tinggal mengemasi barang-barang mereka dan pergi. Dengan demikian, semua anggota korps tentara bayaran lainnya saat ini fokus pada anggota korps tentara bayaran serigala gua. Mereka diam-diam berdoa agar orang ini bukanlah seseorang dengan level lebih tinggi dari Dulang. Di tengah tatapan penuh harap dari sekelompok orang itu, sesosok tubuh mungil berjalan melewati kerumunan di luar alun-alun dan dengan santai menuju ke tempat para korps tentara bayaran berkumpul. Sekelompok 5 pria bertubuh besar dan kekar tiba-tiba menabrak seorang anak kecil. Gambar ini tampak konyol, seperti seekor kelinci putih kecil yang tidak sengaja masuk ke dalam kawanan singa. Mereka yang masih menonton anggota Cave Wolves Mercenary Corps akhirnya melihat kelinci putih sekecil itu. Seorang anggota dari salah satu korps tentara bayaran menjulurkan kepalanya ke arah itu dan berkata, "Bos, ada seseorang di sana, mungkinkah itu orang itu?" Ah! Suaranya penuh dengan ketidakpastian. Setelah bos mendengar anak buahnya, dia langsung berbalik untuk melihat. Dia mengira itu akan menjadi orang yang sangat menakutkan, dia tidak pernah berpikir bahwa matanya benar-benar akan melihat bocah kentut kecil. Bos itu langsung menamparkan kepala anak buahnya dan berkata, "Apakah kamu menggodaku?" Pinggang anak ini bahkan tidak setebal kakiku, kecuali Dulang gila, dia tidak akan pernah menunggu anak kentut kecil seperti itu. "Jangan mencoba menggangguku, pergilah." Si tentara bayaran yang ditampar bosnya itu memasang wajah masam saat ia pergi ke satu sisi. Ia tampak kesal melihat sosok mungil itu dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya. Tentu saja, dia tahu bahwa orang-orang seperti Dulang tidak akan peduli dengan anak seperti ini, tetapi bosnya sendirilah yang menyuruhnya untuk mencari-cari dan menemukan seseorang lalu memberitahunya. Dia hanya mengikuti instruksi, bagaimana dia bisa dipukuli karenanya. Salahkan anak itu karena tidak tinggal di rumah untuk minum susunya dan malah punya nyali untuk benar-benar berlari ke tempat ini. Saat semua orang mengira kemunculan Shen Yanxiao bukanlah hal yang penting, mata Dulang tiba-tiba berbinar, lalu dia berjalan menuju ke arah di mana Shen Yanxiao berada. 6 serigala lain yang berdiri di sampingnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat mereka melihatnya tersenyum ke arah anak itu. "Kau datang." Dulang menatap Shen Yanxiao. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman, "NOVEL-B, Indot-C-OM." Shen Yanxiao melihat sekeliling alun-alun yang dipenuhi tentara bayaran sebelum menganggukkan kepalanya, "Karena aku menerima undanganmu, tentu saja aku tidak akan mengingkarinya." Ribuan tentara bayaran di alun-alun tiba-tiba terdiam saat ini. Semua mata tertuju pada Shen Yanxiao dan Dulang. Di seluruh alun-alun itu, ada keheningan yang aneh. Apakah ini lelucon? Dulang dan orang lain sebenarnya tengah menunggu bocah nakal yang tidak mencolok ini. Dapatkah seseorang mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya bermimpi? Apakah otak Dulang dibanjiri air? Pagi-pagi sekali dia mencari-cari anggota tentara bayaran sementara, tetapi siapa yang tahu bahwa orang yang sebenarnya dia tunggu memiliki kepala lobak sekecil itu. Bab 349 7 Serigala 3. Astaga, anak ini lebih baik tidak menjadi anak haram Dulang. Kepala salah satu kelompok tentara bayaran menyeka wajahnya dengan telapak tangannya. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa di depan matanya,
Dulang yang konon dingin dan keras kepala itu benar-benar berlari untuk menyambut bocah kecil itu sambil tersenyum. Langit tidak akan segera memerah, kan? Serigala yang brutal ini tiba-tiba berubah menjadi pria yang hangat dan baik hati. Ini sungguh menakutkan. Belum lagi para pemimpin korps tentara bayaran yang lain, bahkan para anggota korps tentara bayaran Serigala Gua pun tidak bisa menerima perubahan mendadak dalam pemimpin mereka sendiri. Keenam serigala itu langsung tertegun di tempatnya mendengar kejadian itu, mereka tampak sangat tercengang. Anggota sementara yang disebutkan pemimpin sebelumnya bukan anak itu, kan? Mild Wolf, katakan padaku ini tidak benar. Aku pasti terpesona, orang itu jelas bukan pemimpin kita. Mulut Vicious Wolf berkedut saat menatap punggung Dulang, seluruh tubuhnya menjadi kaku seperti bambu. Ekspresi Mild Wolf tidak lebih baik darinya. Untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan suaranya karena keterkejutannya sendiri. Uhuk, mungkinkah dia hanya anak kecil dari rumah teman pemimpin? Hanya lewat saja, Grey Wolf mencoba mencari alasan untuk meredakan suasana saat ini. Yah, kurasa itu mungkin. Wild Wolf pun mengikutinya. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa bantuan eksternal yang disebutkan pemimpin mereka adalah seorang bocah nakal berusia 13 tahun. Sekalipun bukan guru yang tiada taraf, minimal dia harus orang dewasa. Jadi, bagaimana mungkin setan kecil ini? Itu benar-benar mustahil. Benar-benar mustahil. Tidak pernah. Sungguh, tidak mungkin. Oke, sementara keenam serigala itu merasa sangat tertekan, Dulang telah membawa Shen Yanxiao ke tempat anggota korps tentara bayaran Serigala Gua berada. Pada saat ini, rahang semua orang ternganga ke tanah, dan keenam serigala itu langsung terpaku di tempatnya. Dulang tampaknya sama sekali tidak menyadari reaksi anak buahnya yang aneh. Setelah dia membimbing Shen Yanxiao ke kerumunan, dia berkata kepadanya, semua tentara bayaran di sini adalah anggota korps tentara bayaran kami. Meskipun jumlah kami bukan yang terbesar, kekuatan kami jelas merupakan yang teratas di Kota Hitam, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda. Shen Yanxiao melihat anggota korps prajurit bayaran Serigala Gua. Dibandingkan dengan anggota korps prajurit bayaran lainnya, lebih dari 80 orang di sini memberi orang perasaan terlatih dengan baik. Selain itu, di setiap tubuh mereka, Shen Yanxiao bisa mencium aroma samar darah. Jenis udara ini terkumpul dari bertahun-tahun membunuh dan menangkap binatang ajaib. Dia harus mengatakan bahwa Dulang tidak melebih-lebihkan, kelompok tentara bayaran ini memang lebih kuat daripada tentara bayaran lain yang saat ini berkumpul di alun-alun. Hanya, kelompok tentara bayaran dengan vitalitas 100 kali lipat ini, saat ini memiliki ekspresi agak aneh di wajah mereka. Mulut mereka masing-masing berkedut sambil menatapnya dengan sangat intens. Perkataan Dulang dimaksudkan untuk meyakinkan Shen Yanxiao bahwa korps tentara bayaran mereka kuat, tetapi di saat yang sama, perkataannya juga membuat anggota korps tentara bayaran Serigala Gua merasa tertekan. Anak ini benar-benar anggota sementara yang disebutkan Dulang. Dulang memberi isyarat kepada Vicious Wolf yang berdiri konyol di samping untuk datang, sambil menunjuk ke Shen Yanxiao. Dia berkata kepadanya, dalam perjalanan misi ini, kamu akan bertanggung jawab untuk melindungi nyawa dan keselamatannya, tidak boleh membiarkannya menderita sedikit pun kerusakan. Vicious Wolf belum pulih dari keterkejutannya sebelumnya. Setelah mendengar tugas yang diberikan Dulang kepadanya, wajahnya yang kuat dan tampan berubah menjadi wajah pahit dalam sekejap. Dia memiliki ekspresi sedih saat melihat pemimpin mereka sendiri. Dia hampir tidak percaya bahwa pemimpin mereka benar-benar telah menugaskan seorang ksatria senior seperti dirinya untuk menjadi pengasuh anak kecil yang menyebalkan. Bab 350 Keberangkatan 1. Tak seorang pun dari korps tentara bayaran Serigala Gua dapat memahami pendekatan pemimpin mereka sendiri. Tak apa membawa sedikit beban, tapi juga menugaskan seseorang khusus demi keselamatannya, ini sama saja dengan menyambut masalah. Misi ini membutuhkan kerjasama banyak korps tentara bayaran agar mereka dapat menghadapi binatang ajaib tingkat tinggi peringkat 8, dan tidak seorang pun tahu bahaya apa yang menanti mereka. Jadi mereka tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang dipikirkan Dulang. Shen Yanxiao jelas-jelas merasakan ketidakpuasan para anggota korps tentara bayaran Serigala Gua atas kehadirannya, tetapi karena Dulang, mereka gagal membantah apapun. Perintah Dulang di Cave Wolf Mercenary Corps tidak dapat dibantah. Bahkan jika anggota lain memiliki sesuatu yang tidak mereka setujui, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang.
Para pemimpin korps tentara bayaran lainnya merasa lega saat melihat bahwa orang yang ditunggu Dulang sebenarnya adalah seorang anak kecil. Untuk misi ini, majikannya sudah lama menyatakan bahwa ia hanya akan mengambil jantung Phoenix, jadi mereka bebas untuk membagikan barang-barang lainnya di antara korps tentara bayaran. Kekuatan korps tentara bayaran Serigala Gua pada awalnya sudah lebih unggul dibandingkan dengan mereka. Jika diperkuat lebih jauh lagi, barang-barang yang dapat dibagi oleh mereka yang lain akan menjadi sangat sedikit. Perlu diketahui, meski imbalan yang diberikan sang majikan untuk misi ini sangat menggiurkan, sebenarnya Phoenix sendirilah yang mampu menggoda banyak pimpinan tentara bayaran untuk ikut menjalankan tugas ini. Belum lagi inti sihirnya, bahkan bulu Phoenix pun bisa dijual dengan harga tinggi. Bagaimanapun, Phoenix hampir punah dalam beberapa abad terakhir, dan sekarang jarang ditemukan. Segala sesuatu yang ada di dalamnya dapat membangkitkan minat banyak pembeli. Ini adalah memancing yang sedikit lebih banyak dari biasanya. Ribuan tentara bayaran berkerumun di alun-alun di bawah sinar matahari yang cerah. Mereka semua telah berada di sana sejak lama dan kini menunggu majikan mereka muncul. Setelah beberapa saat, sekelompok kecil orang berjalan menuju alun-alun. Pria yang menjadi pemeran utama memiliki tubuh yang tinggi dan mengenakan pakaian yang tampak polos dan sederhana. Namun, hanya dengan melihat sekilas, orang-orang dapat melihat bahwa bahan yang digunakan pada pakaiannya jelas tidak terjangkau oleh orang biasa. Di belakang pria itu, ada 12 pria berpakaian hitam, dan masing-masing wajah mereka tidak memiliki jejak ekspresi apapun. Mereka dengan rapi mengikuti pria di depan mereka. Nov L.B. Jen. Sekelompok orang seperti itu akan sangat mencolok saat mereka muncul di alun-alun kota hitam. Dulang menatap sekelompok orang itu dengan sedikit cemberut. 6 serigala yang berdiri di sampingnya juga menyadari kehadiran orang-orang ini. Pemimpin, orang-orang ini tidak sederhana hanya dengan melihat momentum dan cara mereka berjalan. Kemungkinan besar mereka juga akan ikut dengan kita dalam misi ini. Bisik Demon Wolf. Dulang mengangguk. Tidak peduli seberapa biasa orang-orang ini terlihat di permukaan, wajah mereka tampak agak aneh. Mereka jelas bukan tentara bayaran dari kota hitam. Kita tunggu saja dan lihat. Sebuah tim yang berjumlah 13 orang berjalan dengan gagah di alun-alun, dan mata semua tentara bayaran di alun-alun itu terpaku pada sosok ke-13 orang ini. Lelaki yang memimpin pasukan itu mengamati sekeliling dengan saksama ke arah para tentara bayaran itu. Perlahan-lahan ia meletakkan tangannya di belakang tubuhnya lalu berkata dengan suara lantang, "Semua orang di sini hari ini karena sebuah tugas, dan tugas ini dilepaskan tidak lain olehku." Setelah laki-laki itu mengucapkan kata-katanya, para tentara bayaran di alun-alun tercengang sejenak. Mereka tidak menyangka bahwa laki-laki dengan wajah mengancam ini sebenarnya adalah majikan mereka. Dari sikap ke-13 orang itu, tidak sulit bagi beberapa pemimpin korps tentara bayaran untuk melihat bahwa mereka adalah sekelompok individu yang kuat. Pria itu melanjutkan pidatonya, "Saya mengundang semua korps tentara bayaran menengah dari Black City untuk tugas ini. Saya tidak peduli jika kalian memiliki kontradiksi dan ketidaknyamanan satu sama lain. Selama menjalankan tugas ini, saya tidak ingin melihat siapapun merusak proses misi ini.